warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Kota Pinang, yang saya hormati para pejabat utama Polsek, seluruh anggota, dan terkhusus rekan-rekan dari media, baik cetak maupun elektronik. Pada siang hari ini, saya secara khusus hadir di Polsek Kota Pinang untuk melakukan konferensi pers. Keberhasilan dari Polsek Kota Pinang untuk mengungkap beberapa kasus menonjol, ya, tindak pidana konvensional yang sangat meresahkan masyarakat, terutama pencurian dengan pemberatan dan kekerasan. Jadi ada dua spesialisasi pencurian yang akan kita ekspos pada siang hari ini. Yang pertama adalah kelompok yang spesialisasinya melakukan pencurian dengan pemberatan. Ya. Jadi pencurian dengan pemberatan ini unsurnya adalah dilakukan dengan pada malam hari, ya, masuk ke dalam rumah dengan merusak, ya, seperti itu unsur-unsurnya. Dari awalnya adalah kita menerima laporan TKP-nya di Jalan Bukit, Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Batu Selatan. Pada malam kejadian, yang di rumahnya merangkap sebagai toko, ya, toko tempat jualan, anak dari korban terbangun karena mendengar ada suara seperti orang masuk, ya. Dan kemudian ketika anaknya terbangun, melihat bahwa bagian rumahnya sudah berantakan. Betul ya Pak Kapolsek? Dan kemudian setelah dilihat ada beberapa barang berharga milik korban yang hilang, ya. Dan segera kemudian korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kota Pinang. Nah, berdasarkan hasil penyelidikan yang mendalam oleh anggota unit reskrim Polsek Kota Pinang, maka didapatkan informasi bahwa pelakunya adalah atas nama Prayitno Harahap alias Tole, ya, laki-laki, alamat di lingkungan Kampung Makmur, Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, usia 30 tahun. Setelah mendapat informasi bahwa berdasarkan informasi dan alat bukti, barang bukti yang lain, ya, alat bukti yang cukup, kemudian penyidik melakukan lagi pendalaman, ya, terhadap kemungkinan keterkaitan dengan tersangka lain, ya. Dan alhamdulillah pada tanggal 30 Mei 2021, ya, anggota kita bisa mengamankan yang bersangkutan di daerah Rokan Hilir, Provinsi Riau, ya. Kita amankan tersangka ketika sedang bermain voli. Nah, hasil pemeriksaan yang mendalam terhadap tersangka bahwa memang tersangka selain melakukan tindak pidana di rumah korban atas nama SAH, juga tersangka melakukan di beberapa tempat, ya. Yang tercatat di Polsek Kota Pinang ada 9 kejadian, 10 termasuk di rumah pelapor, ya. Dan dalam melaksanakan kejahatannya, tersangka tidak bekerja sendiri, ya, tapi mengajak orang lain, ya, tapi secara bergantian. Tetapi otak pelakunya tetap adalah si Tole, ya. Dan pada saat dilakukan pengembangan, ya, para tersangka mencoba melarikan diri, kemudian membahayakan petugas dengan cara melawan, maka diberikan tindakan tegas, keras dan sangat tegur terhadap para tersangka yang melakukan perlawanan pada saat itu. Kemudian perlu diinformasikan juga bahwa si Tole ini sudah pernah 3 kali diproses dan masuk ke dalam lapas dengan 3 kasus yang sama, ya.
Dan uniknya lagi, dari 10 kasus yang kita terima, awalnya hanya 3 LP yang masuk ke polsek. Yang lainnya para korban tidak mau melapor. Karena kenapa? Karena tersangka mengancam. Ya. Jadi begitu tersangka masuk ke rumah para korbannya, ketahuan korbannya langsung mengancam. Kalau kamu melapor, maka kamu akan saya habisi. Ya. Sehingga para korban tidak berani melapor. Tapi begitu kita lakukan pengembangan, ya, akhirnya kita mengetahui titik-titiknya dan korban kita minta untuk melapor. Maka jadilah tole ini ada 10 LP yang ada dengan itu. Ya. Kemudian ini alat-alat yang digunakan oleh tole dan teman-temannya untuk melakukan kejahatan. Ini samurai. Ya. Samurai ini yang selalu digunakan oleh tole, ya, kemanapun dia pergi, ya. Bukan hanya sedang melakukan tindakan kejahatannya, tapi kesehariannya dia membawa ini. Ya. Kemudian hasil barang bukti hasil kejahatan yang bisa kita amankan, baik dari rumahnya tole maupun dari para penada, adalah barang bukti yang kita bisa tampilkan di sini, dari mulai jam tangan, ya, kemudian handphone, laptop, ya, kemudian tas, ya, dan senapan angin, ya, dan juga kotak infak. Nah, kita masih melakukan pendalaman lagi, kemungkinan barang bukti yang bisa kita nanti kita bisa ungkap. Selanjutnya kita melakukan press conference terkait dengan spesialisasi pencurian dalam kendaraan bermotor, ya, khususnya kendaraan yang sedang parkir, di mana tersangkanya adalah Mail, ya, warga Kota Pinang, pekerjaan mocok-mocok, usia 24 tahun. Untuk Mail sendiri ada 5 TKP di wilayah Kota Pinang yang sudah dilakukan olehnya dan sudah ada LP-nya. Dan kepada yang bersangkutan juga kita lakukan tindakan keras tersebut. Untuk alat yang digunakan Mail dalam melakukan kejahatannya, dia membawa pisau, ya, untuk mengancam dan juga menyongkel. Selanjutnya kita hadirkan tole, mana tole? Sini. Angkat. Diri. Nah, biar lihat. Buka. Yang namanya tole ini, ya. Biar dilihat mukanya seperti apa. Jadi orang ini takut, ya, kepada tersangka, karena tersangka kemana-mana selalu membawa samurai, ya. Kemudian dia saat ini sudah kita amankan dengan 2 rekan yang lainnya atas nama Agus. Agus mana Agus? Nah, ini Agus, kemudian Junaidi. Buka. Kamu kalau melakukan kejahatan diajak sama tole? Iya, diajak. Yang menentukan tempatnya itu siapa? Oh, yang menentukan tempat si tole. Terus pembagian hasil kejahatan itu gimana? Dibagi rata. Yang paling besar kamu dapat berapa? 100.000. Kamu berapa? 100.000. Uangnya kamu pakai apa? Beli rokok. Oh iya. Kamu berapa kali diajak sama tole? Sekali. Kamu? Sekali yang ketahuan. Berapa kali? Sekali. Kamu sekali. Berapa kali kamu ajak dia? Sekali, ya. Yang lainnya? Sendiri. Ya, nanti kita cari teman lainnya. Oke, dulu. Kemudian ini atas nama tersangka Mail. Ya, tutup.
Mail ini spesialisasi pencurian dalam kendaraan. Ya. Jadi jelas perintah saya kepada jajaran untuk pelaku pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, curanmor, jika dilakukan penangkapan terhadap para tersangka dan tersangka melakukan perlawanan dengan kemudian membahayakan petugas dan masyarakat sekitar, untuk tidak ragu-ragu memberikan tindakan tegas, keras, tepat dan terukur kepada pelakunya. Dan ini sudah kita buktikan. Ya. Ini sinyalemen kepada para pelaku kejahatan, ya, untuk tidak lagi berbuat kejahatan, khususnya di wilayah Polres Labuan. Kita tidak akan segan-segan untuk memberikan tindakan sangat tegas kepada para pelaku kejahatan. Itu mungkin konferensi pers kita pada siang hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Oh, yang kotak awal gimana? Pak Kapolsek mungkin yang menjelaskan. Yang wajib Pak Kapolres kami untuk menjelaskan berkaitan masalah berkaitan dengan barang bukti kotak amal ini. Nah, kebetulan kemarin di salah satu TKP yang berhasil kita ungkap atau yang kita amankan, ya. Jadi tersangka ini kebetulan masuk ke dalam target itu untuk mengambil barang-barang di dalam. Kebetulan di TKP itu ada kotak amal. Jadi pada saat dia melihat kotak amal itu kebetulan ada isinya, langsung dibawa dulu. Itu kira-kira. Di Kediri Sukaisi Bukit TKP. Ya. Tindakan kita karena pada saat kita seperti yang disampaikan Pak Kapolres tadi, ya pada saat kita melakukan penangkapan dan mengamankan tersangka, melawan petugas dan membahayakan, jadi sehingga kita berikan tindakan tegas hukum.